Red, rolling. 3, 2, and go. Selamat datang di Sukor Monthly Macro and Bond Market Flash. Proyeksi terakhir dari IMF pada bulan Juli, ekonomi global diperkirakan tumbuh melambat pada 2024 meski telah di-revised up sebesar 0,1%. Kemudian pertumbuhan ekonomi dua negara terbesar, yang pertama US, direvisi ke bawah dari 2,7% ke 2,6%. Dan China sedikit lebih tinggi dari 4,6% ke 5,0% pada 2024. China sendiri diproyeksikan lebih tinggi pada 2025 dengan pertumbuhan 4,5%. Dari sebelumnya diperkirakan hanya 4,1%. Untuk emerging markets, pertumbuhan ekonominya diperkirakan tumbuh 4,3% pada 2024 dan 2025. Revised up sebesar 0,1% dari proyeksi April 2024. Kemudian The Fed Atlanta memperkirakan kondisi ekonomi Amerika Serikat yang cukup lesu. Terlihat dari kurva berwarna hijau yang tergambar di kisaran 2%. Semakin mendekati dengan blue chip konsensus. Ini diakibatkan indikator-indikator ekonomi yang terus melemah di Amerika Serikat akibat keputusan Federal Reserve yang terus mempertahankan tingkat suku bunga di level tinggi. Dari sini tergambar bahwa resiko resesi di Amerika Serikat jika suku bunga tidak diturunkan secara agresif di sisa tahun 2024 dapat meningkat. Indikator inflasi di Amerika Serikat semakin mendekati target 2% Federal Reserve. Dilihat dari data Core PCE Index terakhir tercatat 2,6% year on year pada bulan Juli 2024 ini. Sedikit di bawah perkiraan sebesar 2,7%. Ini menandakan penurunan Ini menandakan penurunan konsumsi domestik di Amerika Serikat. Selain itu, laju inflasi umum di Amerika Serikat juga mengindikasikan pelemahan konsumsi domestik. Dapat dilihat di grafik antara inflasi dan tingkat suku bunga di Amerika Serikat, spread antara inflasi dan suku bunga semakin melebar. Artinya, ruang untuk The Fed melakukan pemangkasan suku bunga semakin lebar. Tahun 2023 kemarin semestinya dapat menjadi momen di mana The Fed memangkas suku bunganya. Namun, data-data ekonomi Amerika Serikat di tahun lalu memperlihatkan konsumsi yang Namun, data-data ekonomi Amerika Serikat di tahun lalu memperlihatkan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi yang masih kuat, mendorong The Fed mempertahankan suku bunganya di level tertinggi, bahkan sempat naik di pertengahan 2023 kemarin. Tapi, data yang kami himpun memperlihatkan bahwa defisit fiskal yang cukup dalam justru menjadi alasan kuatnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat di tahun 2023. Pemerintah AS melebarkan defisit fiskal dengan penerbitan US Treasury yang banyak, yang mana mendorong kenaikan imbal hasil US Treasury secara masif. Terlihat dari kenaikan imbal hasil US Treasury yang signifikan dari awal 2023 hingga kuartal 3 2023, seiring dengan kenaikan suku bunga oleh The Fed. Data dari US Treasury Department, mayoritas porsi kepemilikan asing dari US Treasury adalah Jepang dengan nilai 1.188 miliar US dollar pada Maret 2024. Jepang dan China belakangan mulai memangkas kepemilikan US Treasury dengan kebijakan yen intervention mereka guna menjaga yen agar tidak terdepresiasi lebih dalam. Di sisi lain, China secara perlahan mengurangi kepemilikan US Treasury yang diikuti dengan pembelian emas yang cukup banyak seiring dengan kenaikan harga emas yang terus menembus all-time high belakangan ini. Artinya, jika pemerintah AS terus membiarkan defisit melebar dengan penerbitan US Treasury, semakin sedikit yang mau menyerap penerbitan tersebut. Ini akan mendorong yield dari surat utang mereka naik. Alhasil, Federal Reserve akan diminta bertindak sebagai lender of the last resort dengan membeli US Treasury. Ini akan meningkatkan balance sheet Federal Reserve. Ujungnya dapat menciptakan crash di perekonomian Amerika Serikat. Beralih ke pemilu di Amerika Serikat, kami melihat jika Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat nanti, kemungkinan inflasi akan tetap terjaga. Data yang kami himpun memperlihatkan tren rata-rata inflasi yang cukup rendah di 1,9% dibandingkan masa kepemimpinan Joe Biden dengan rata-rata 5,7%. Rata-rata harga bensin juga relatif lebih rendah dibandingkan masa kepemimpinan lainnya. Hal ini disebabkan kebijakan Trump yang tidak suka dengan perang
tapi lebih mengedepankan perang dagang. Kami melihat potensi untuk tren dari data-data tersebut berlanjut sangat besar bila nantinya Donald Trump terpilih. Rendahnya harga minyak juga dapat menjaga inflasi tetap rendah dan berada di rentang target Federal Reserve. Kami melihat bahwa terminal rate juga akan rendah jika Donald Trump yang terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Dengan begitu, proyeksi pemangkasan suku bunga oleh The Fed pada 2024 dan 2025 akan tetap terjaga. Federal Reserve berpotensi memangkas suku bunga hingga 250 basis point Federal Reserve berpotensi memangkas suku bunga hingga 250 basis point sampai akhir 2025. Asumsi-asumsi pemangkasan suku bunga dapat buyar jika faktor tensi geopolitik di Timur Tengah dan Rusia, Ukraina eskalasi lebih tinggi lagi. Sebagai contoh, ketika perang Rusia dan Ukraina pecah pada Februari 2020, Sebagai contoh, ketika perang Rusia-Ukraina pecah pada Februari 2022, harga minyak langsung lompat dari kisaran $80 per barel ke $100 per barel. Tidak dapat dipungkiri, kenaikan harga komoditas global termasuk minyak dapat terjadi lagi seperti 2022 kemarin. Ditambah, tensi geopolitik antara Iran dan Israel dikhawatirkan meningkat. Mengingat kondisinya berbeda dengan 2022 kemarin. Dampaknya, fluktuasi harga minyak dapat lebih besar lagi. Mengapa? Pertama, karena ada Iran. Tahan dulu. Sini dampaknya ya. Iya. Minum dulu deh. Thank you. Di bawahnya. Di bawah aja nggak ada. Nggak kelihatan ya? Oke, lanjut ya. And Ready? Iya. go. Dampaknya terhadap fluktuasi harga minyak dapat lebih besar lagi. Mengapa? Karena di Iran terdapat Selat Hormuz, selat yang menjadi jalur rantai pasok minyak dunia sebesar 30%. Apabila suatu saat di mana tensi geopolitik meningkat, Iran bisa saja sewaktu-waktu menutup Selat Hormuz dan mengganggu rantai pasok minyak dunia. Kami mengantisipasikan harga minyak dapat naik hampir 2 kali lipat dari harga sekarang. Maka gelombang inflasi akan kembali muncul, membatalkan siklus pemangkasan suku bunga oleh bank-bank sentral di seluruh dunia. Kembali ke asumsi siklus pemangkasan suku bunga, seiring dengan ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh bank sentral, kami melihat harga emas dunia dapat menembus $3.000 per troy ounce. Hal ini karena hubungan inverse antara tingkat suku bunga dengan harga emas dunia. Beralih ke domestik, inflasi pada bulan Agustus tercatat sebesar 2,12% year on year, turun sedikit dari bulan Juni yang sebesar 2,13%. Secara bulanan, deflasi terus berlanjut sampai bulan keempat berturut-turut, menandakan pelemahan daya beli konsumen. Namun, inflasi inti sedikit menanjak dari 1,95% di bulan Juli ke 2,02% di bulan Agustus. Kami melihat pelemahan daya beli tidak terlalu berlanjut karena dari komponen inflasi makanan bergejolak mulai menurun akibat normalisasi beberapa harga pangan yang sempat lompat tinggi seperti beras. Kami juga melihat dari sisi administered price akan tetap terjaga karena pemerintah terakhir memutuskan untuk menurunkan harga BBM non-subsidi. Kami melihat penurunan harga BBM berpotensi berlanjut sehingga dapat menurunkan tekanan inflasi dari sisi administered price hingga akhir tahun. Laju pertumbuhan kredit relatif stabil, bahkan trennya meningkat dari pertengahan 2023 kemarin. Kami melihat ekspansi likuiditas sebenarnya relatif berlanjut meski di tahun 2023 dan 2024 belum cukup ekspansif untuk mendorong pasar modal. Hal ini akibat siklus kenaikan suku bunga BI rate dalam beberapa tahun terakhir. Dengan begitu, siklus pemangkasan suku bunga yang kami lihat akan terjadi di September hingga 2025 ini dapat mendorong likuiditas lebih besar lagi.
sehingga mendorong indeks lebih tinggi dan melampaui all-time high lagi menjelang akhir tahun. Kemudian neraca perdagangan Indonesia tercatat surplus 470 juta US dollar, turun dari 2,39 miliar US dollar pada bulan Juli. Tren surplus ini berlanjut lebih dari 2 tahun. Stabilnya neraca perdagangan Indonesia juga menjaga rupiah tidak terdepresiasi terlalu dalam, meski diterpa oleh penguatan US dollar yang signifikan. Tren kenaikan impor barang modal dan barang mentah mengindikasikan aktivitas manufaktur dapat tumbuh kencang menjelang akhir 2024. Serta pertumbuhan kredit yang dapat terus meningkat, kami melihat tren surplus terpanjang kedua sepanjang sejarah ini dapat berlanjut hingga akhir tahun, seiring dengan stabilnya harga-harga komoditas ekspor di Indonesia. Terlebih, permintaan ekspor batubara ke India dan China terus meningkat. Kami mengantisipasikan harga batubara dapat lompat dan mendorong tren surplus berlanjut, dan mendorong rupiah lebih kuat lagi menjelang 2025. Dengan begitu, potensi terjadinya komoditi super cycle mulai 2025 akan sangat besar. Dapat dilihat di grafik, di masa siklus pemangkasan suku bunga yang agresif oleh The Fed, neraca modal dan keuangan Indonesia mencetak surplus yang signifikan. Ini didorong oleh surplus neraca perdagangan yang cukup konsisten di periode tersebut. Artinya, arus modal masuk ke sistem keuangan domestik juga sangat deras. Hal ini tercermin dari kenaikan indeks IHSG yang cukup masif di periode tersebut. Kami melihat Indonesia memiliki potensi untuk mengalami komoditi super cycle yang kedua. Harus kedua kalinya. Ya. Kami melihat Indonesia memiliki potensi untuk mengalami komoditi super cycle yang kedua kalinya, seiring dengan pemangkasan suku bunga dan peningkatan volume ekspor batubara ke India.